Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ainun Akbar. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit memulai bisnis besar. Nah, dari mana kita memulai bisnis besar? Apakah bisnis besar dimulai dari modal yang besar pula? Jadi, bagaimana orang yang tidak mampu secara ekonomi? Apakah mereka tidak dapat memulai bisnis? Dan hanya orang-orang yang berada yang mampu memulai bisnis. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan melihat beberapa orang-orang terkaya di dunia. Yang pertama, Bill Gates. Bill Gates memulai bisnis pertamanya dari garasi rumahnya dengan rajin membuat program, dan ia pun memulai bisnisnya bukan dengan modal, melainkan ia memulai dari bawah, dari tidak punya apa-apa. Setelah Bill Gates mempunyai jalur distribusi, ia dapat membangun customer base yang loyal dan banyak. Akhirnya, perusahaan Microsoft terbesar dan terkenal sekarang ini, itu merupakan karya beliau yang sudah dikenal di seluruh dunia. Nah, orang terkaya kedua yaitu Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg juga memulai bisnisnya bukan langsung dari modal. Ia adalah founder Facebook yang sekarang ini yang memulai bisnisnya dari kos-kosannya. Dan dia memulai dari kerinduannya dengan teman-teman SMA-nya, sehingga muncullah ide mempertemukan teman-temannya menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Facebook secara online. Nah, sekarang yang ketiga itu orang terkaya yang ketiga itu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim yang bisnisnya berawal dari perbincangan dengan tukang ojek. Jadi dia memulai bisnisnya bukan dari modal, melainkan dia mengawali bisnisnya dari berbincang dengan tukang ojek. Ia merasa bahwa sebagian besar tukang ojek kesusahan dalam mencari penumpang. Nah, dari situ muncullah idenya membuat bisnis transportasi Gojek yang sekarang ini banyak digunakan. Nah, itulah tadi 3 orang-orang terkaya di dunia. Selanjutnya, tips untuk membangun bisnis besar. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tipsnya itu yang pertama, membangun customer base atau basis customer yang loyal. Jadi kita harus membangun customer base itu yang loyal. Yang kedua, membangun jalur distribusi. Jadi, jalur distribusi di sini tidak boleh macet. Jalur distribusinya harus berjalan dengan lancar. Selanjutnya, modal utama yang diperlukan dalam memulai bisnis baru. Ada 7. Yang pertama, yaitu keberanian. Jadi dalam memulai bisnis baru itu, kita harus berani. Mengutip pernyataan almarhum Bob Sadino yang mengatakan bisnis yang bagus adalah yang dimulai, bukan cuma ditanyakan terus. Yang kedua, teknologi untuk memperkenalkan produk. Di sini kita dapat menggunakan teknologi untuk memperkenalkan produk seperti di media sosial yang dibuat tadi oleh salah satu orang terkaya di dunia. Bisa juga Instagram dan lain-lain. Nah, yang ketiga, produk knowledge, di mana Anda harus menguasai produk Anda. Jadi,
Anda harus menguasai bisnis Anda itu. Yang keempat, membangun jalur distribusi yang lancar. Yang seperti tadi saya bilang, jalur distribusinya harus lancar. Jangan sampai macet. Misalnya mau mengambil, susah. Mengirim pun susah. Barangnya nggak lancar. Customernya sudah mau beli barang, jalur distribusinya belum ready. Jadi, di sini jalur distribusi harus lancar ya. Nggak boleh macet. Yang kelima, Anda dipercaya oleh supplier dan customer. Yang keenam, konsumen tetap. Kuncinya di sini adalah customer base dan jalur distribusi. Yang ketujuh, terakhir, tempat. Setelah keenam step di atas, barulah Anda bisa memulai membangun tempat yang mentereng, kantor atau rumah, sehingga bisa membesarkan bisnis Anda lebih besar lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.